Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Mas Anda Speak Up. Kali ini tentu saja dengan tamu yang sangat-sangat spesial. Yang pertama saya sebutkan tentu saja kepala madrasah yang sangat hormati. Selanjutnya yang tidak kalah spesial adalah Miss Dayang Suryani. Beliau adalah top 50 finalis teacher Global Teacher Prize. Global Teacher Prize Prize. tahun United Kingdom. 2017 ini biasa. Selanjutnya Renita Zilvilia, siswi kelas 9 MTS 28 yang baru-baru saja meraih medali perak di kejuaraan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional di Provinsi Banten. Luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah pembinanya Rere ya, yaitu Ibu Retno Indar, Ibu TPS pada IPS. Oke, mungkin di awal ya sebelum kita mulai podcast, saya mau ke Mas Sahri. Oke, silakan. Gimana kira-kira perasaannya yang ketika MTS Negeri 28 akhirnya pecah telur, Pak? Akhirnya prestasi di tingkat nasional untuk pertama kalinya dalam sejarah semenjak MTS 28 berdiri. Silakan. Ya, terima kasih ya. Syukur alhamdulillah ya dikatakan Allah. Yang jelas ini bukan hanya sekadar perundungan ya, kita semoga perundungan yang akan datang pun juga lagi. Amin. Yang jelas ini adalah perjuangan yang tidak instan. Kita memulainya itu di awal tahun saya di MTS 28 karena saya memahami bahwa ini sebagai tantangan karena MTS 28 ini kan agak jauh ya dari kota ya. Nah jadi seperti itu, makanya salah satunya pun juga ya bukan tidak menutup kemungkinan, ini ya juga merupakan sumbangsi semua ya teman-teman, termasuk yaitu orang hebat ini ya kan, kita datangkan sampai 2 kali, kadang kita pun juga sering ngopi-ngopi pun juga diskusi, jadi seperti itu gimana sih kan itu, walaupun mungkin berbeda jalur prestasinya ya, tapi kan ada benang merahnya yang sama ya kan, jadi seperti itu. Apalagi Pak kemarin di tingkat kota semua mapel berhasil meraih medali Pak ya. Itu IPA itu kita meraih emas, dan IPS dan matematika itu tunggu ya pada. Ini kan tentu saja prestasi yang luar biasa ya. Lagi tahun sebelumnya kita belum pernah meraih. Iya. Kira-kira kedepannya Pak itu apa sih Pak yang targetnya lagi terkait prestasi? Saya hanya berprinsip ya sama seperti kita hidup ya. Pada prinsip hidup ini kan prepare ya, mempersiapkan. Siapa yang mempersiapkannya lebih baik, lebih berkualitas, maka hasil pun juga datang dengan sendirinya. Dan jadi seperti itu. Kalau kita itu mempersiapkan mau ujian, persiapannya lama-lama, kemudian kita itu istiqomah, ya itu pasti ujiannya pun juga sukses. Tidak usah gitu ya, jangan lagi. Saya ingin nanti sukses di akhirat, ya persiapannya di dunia ini kan juga baik-baik kan, itu seperti itu. Jadi pada prinsipnya yang saya tekankan itu seberapa kualitas dan sungguh-sungguhnya kita itu mempersiapkan orang Gen Z itu prepare itu. Oke Pak, berarti ini Pak, sebelum saya ke penasihat Alhamdulillah. sebelum saya sih. Renita, saya mau pembinaan. Oke, silakan. Ibu Retno, Iya Pak. kok kita bisa sampai ke nasional Bu Retno? Waktu itu ada di kerja paksa oleh kalau masa ada disiksa, kalau dimana-mana sampai termotivasi sampai pembinaan Rere sampai ke dengan kira-kira apa Bu Retno yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Saya enggak bisa. Jadi kita tidak secara instan ya. Pertama kali kita mencari yang berbakat dan suka ke IPS itu kita cari dulu Pak ya. Habis itu setelah dapat
kita didik dari kelas 7 sampai kelas 9. Setelah mendekati mau tes POMI itu, ya, itu kita gendeng setiap hari selama 2 bulan. Itulah Pak. Gitu ya, sampai bisa internasional ini ya. Iya Pak. Oke, sekarang berarti saat kita ke sebelum penasihat madrasah kita ke Rere dulu. Rere, seingat saya Bu Retno kalau tidak salah Rere ini dari kelas 7 sudah ikut PSM ya? Atau Iya, dari kelas 8? Dari kelas 7 ya? Iya. dari kelas Tapi 7. baru meraih prestasi yang diinginkan didapat-dapatkan ketika sudah kelas 9 ya? Iya. Rere. Nah, Rere kira-kira gimana sih pengalamannya persiapan Rere? Terus perasaan Rere dari kelas 7 sampai kelas 9, di kelas 9 baru bisa meraih ini. Terus kira-kira kemarin nyangka nggak sih sampai ke tingkat nasional? Gimana Rere? Kemarin tuh sebenarnya nggak nyangka ya Pak bisa sampai ke tingkat nasional. Terus perasaan saya juga mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, dari kelas 9 baru bisa sampai ke tingkat nasional, itu pasti saya merasa senang karena akhirnya setelah 2 tahun saya bisa sampai ke tingkat nasional. Terus apa aja yang saya lakuin sampai saya tuh bisa ke tingkat nasional, itu pasti saya terus belajar, saya terus belajar tentang materi sesuai sama mapel saya. Terus saya juga pasti minta doa restu dari orang tua dan Penting ya, ya jadi jangan sampai luar biasa. Iya. Iya, saya pernah ngajar dari Rere ini memang di kelas bukan ngambil ya di kelas dia juga terkenal hafal gitu. Saya malah kenal Rere ini hanya sebagai drummer. Itu dia selain ini Iya. ekskulnya band ya Pak. Ya, Ben. Itu kan gebuk juara nasional IPS. Oke, terus gini Re, kan kemarin hanya Rere dan Bu Retno ya, tanpa malah tidak mendampingi karena ada kesempatan beliau. Gimana sih suasana di level nasional dan apa perbedaannya dengan tingkat provinsi? Suasana di tingkat nasional tuh pasti beda ya Pak, dari tingkat provinsi sama tingkat kota. Karena kalau di tingkat nasional itu kita bisa mengenal banyak dari provinsi-provinsi lain. Jadi saya lebih banyak dapat teman, terus juga lebih banyak dapat pelajaran dari teman-teman lain. Mungkin gitu sih Pak. Gitu ya. Oke. Sekarang saatnya kita ke nasihat. Silakan. Ya, kan kita Pak Bu Retno, Ya. kita sudah mencapai prestasi tingkat nasional. Nah, kira-kira Miss Dayang ya, Miss Dayang kita sudah berprestasi di tingkat internasional. Nah, jadi kira-kira ada masukan apa untuk madrasah agar bisa semakin roket lagi prestasinya, terutama tadi di bidang. Silakan. Oke, jadi ketika kita ingin maju, semua orang itu pasti bisa meraihnya. Tergantung apa yang dikatakan pasah itu persiapan. Persiapan kita masing-masing beda. Kalau kita punya target, itu harus ditulis di lini masa. Lini masanya itu harus bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena dreaming itu it's just dreaming, but dreaming to plan itu yang benar. Bermimpi tapi direncanakan. Nah, target akhir adalah create, dreaming, to dream, to plan, and to create. Harus punya itu semuanya. Retno, mohon maaf. Rere juga pasti punya visi ke depan. Dan Rere harus bisa mempersiapkannya sejak awal. Dan ini yang harus saya persiapkan. Guru-guru juga harus punya ilmu yang terbarukan. Bukan hanya ilmu yang seperti itu aja. Karena ilmu itu semakin berkembang dan secara dinamis. Dan tentu saja guru harus belajar. Guru belajar, murid pasti akan mengejar ketertinggalan. Kalau gurunya lupa belajar, mungkin murid akan jalan dia terus. Karena dia akan mencontoh gurunya. Apapun yang dilakukan oleh guru akan dicontoh dan diikuti oleh murid. Bu Retno sudah memberikan stimulation books. Artinya, I'll be there for you, Rere. Kata Bu Retno, saya sudah siap untuk mendidik Rere. Tidak dipaksa sama Pak Sahri juga, tidak ada SK juga. Tapi Bu Retno dengan keikhlasan hatinya, itu sudah siap untuk melatih anak di sela-sela jam mengajar. Bu Retno yang Masih sibuk kosong. kosong, dan itu yang terpenting, kemauan untuk merencanakan. Kalau kita nggak merencanakan, nggak prepare,
mungkin nggak akan bisa sampai ke tujuan. Dan itu harus dimiliki oleh minda guru yang bertumbuh, bukan minda yang fix, tapi minda guru yang luar biasa. Berarti kuncinya siswa ingin berprestasi harus berani bermimpi ya. bermimpi. Dan juga guru jangan diam di tempat ya. Mhm. Harus selalu mengembangkan potensi seperti itu yang dia. Ya. Terus Rere sekarang udah juara nasional dan banyak adik-adik kelas 7, kelas 8 yang looks up ke Rere. Ya, banyak ingin meniru. Bahkan kemarin anak-anak ada yang sudah mau daftar juga gimana cara supaya jadi Rere, Pak. Iya. Ada beberapa siswa seperti itu, Pak. Kemarin itu ke ruang TU, Ya, pengen daftar kayak Rere. ya. Dan orang TU jawab, loh itu daftarnya udah ditutup bukan tahun depan. Karena baik seleksi ya kita Bu Reto ya, Iya, kalau iya. tutup ya, Iya. PPS tetap ya. Itu nah, kira Rere ada nggak pesan untuk redeknya supaya bisa berprestasi juga seperti Rere? Pesan dari saya sih, kita harus terus belajar, jangan takut gagal, gunakan kegagalan kita itu sebagai pembelajaran. Terus kita tuh juga harus selalu mengembangkan diri. Pertama kita juga harus meminta meminta restu pada orang tua dan guru. Juga Intinya tetap Banyak-banyak semangat. belajar. Belajar. Dan Rere pastinya kan punya planning, ya ya, karena ya belajar tuh di waktu kapan, itu bagaimana membangun dan memberdayakan diri supaya Rere bisa berkembang. Apalagi Iya. madrasah ini pelajaran ada 14 ya. Iya. 14 ya. Terus untuk menyeimbangkan waktu itu perlu usaha ya, agar tidak ketinggalan juga di pelajaran yang lain seperti Rere ya. Dia tetap harus bisa memotivasi diri sendiri. Iya. Jangan lupa doa dari guru seperti Rere ya. Iya. Setuju saya. Eh, Terus ya, Dan Untuk saya orang sering tua. mengingatkan harus belajar. harus belajar juga. Iya. Intinya Rere jangan stop di sini. Iya. Saya yakin Rere juga masih bisa lebih prestasi lagi Nanti di internasional. tingkat yang lebih tinggi dari Rere. Oke, terakhir untuk Pak Kamat mungkin Pak, ya, closing statement Pak. Ya oke. Kita sudah berada di level nasional. Buat siapa Pak? Iya. Dan Bapak saja karena Bapak sehari ini salah satu Bapak berhasil yang paling inovatif ya. Benar. Saya sering berkata bahasa beliau banyak proyek-proyek yang Iya. out of the box. Betul. Jadi kita sudah berhasil juga di prestasi akademik. Nah, Ya. kira-kira pertanyaannya Pak, what is next? Ya. Apa planning selanjutnya? Ya harus seperti yang capaian Rere, ada lagi yang non akademik kan. Anjani itu 8 besar nasional ya, itu ya harus lebih itu. Kedepannya ada yang akademik itu seperti lebih daripada Rere. Kalau Rere sekarang perak, ya tahun depan ada adik kelasnya kan, itu yang emas. Iya. Kalau Anjani ya paling tidak mungkin juara 3, paling tidak seperti itu. Ada adiknya ya, atau mungkin Anjani sendiri karena masih di posisi masih emas. Jadi intinya seperti yang dalam salah satu ayat Al-Quran ya, itu faida faragh fansab. Apabila kita selesai pada suatu urusan, maka bekerja keraslah pada urusan lainnya. Jadi kita jangan berhenti. Kita tidak boleh diam Mbak ya. Ya, Kita langsung kerjakan move ya, on. oh ya. Iya. MD, kira-kira ada motivasi untuk kami semua, untuk guru-guru seluruh GTK yang masih berbakat biar bisa terus move up. Nah, MD. Untuk move up itu mindsetnya harus kuat dulu, harus bertumbuh. Kalau mindsetnya fix, mungkin dia tidak akan melakukan terobosan-terobosan baru. Yang dilakukan pasar itu benar. Jadi harus bekerja di luar kotak. Bukan hanya keluar kotak, tapi tanpa kotak pun harus bekerja. Kotak itu ibarat SK, surat keputusan untuk mendelegasikan guru membimbing anak-anak. Sebenarnya kan kita sudah diberikan Allah ya rezeki yang luar biasa, Iya. dan untuk itu kita harus bertanggung jawab dengan rezeki itu yang berupa gaji. Ya, kita diminta Allah, yuk didik yuk Rere, didiklah anak-anak yang lain, karena itu nanti akan diminta bertanggung jawabnya. Ingat, sebagai guru kita harus bisa mengajarkan punya tanggung jawab, dan kita sendiri dulu harus belajar bagaimana. Luar biasa. Di sini saja aktivitas kita luar biasa sekali. Saya merasa sangat terinspirasi sekali. Ya, terima kasih Bapak Kepala Madrasah, Oke, sama-sama. Gus Dayang, Rere dan Bu Retno. Semoga
kedepannya MTS itu juga Bapak bisa terus prestasi, jangan di tempat, dan tadi seperti kata MD, move up, terus progress. Mungkin cukup sekian, kita coba sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.